Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewanta Mahesi Nugroho, mahasiswa MMUGM Yogyakarta, angkatan 81 dengan konsentrasi strategic management. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Rocky Adiguna, yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Diversifikasi Bisnis PT Perkebunan Nusantara 1 pada wilayah kerja regional 1 di bidang properti. Nah, latar belakang dari penelitian ini sendiri adalah melihat industri properti yang meliputi real estate dan konstruksi selama kurun waktu 2018 hingga 2022 berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto dan menghasilkan perekonomian yang sebesar hingga nilai 4.740 hingga 5.788 triliun dan telah menyerap angkatan kerja sebanyak 13,8 juta. Dalam kondisi eksternal tersebut, PT PN 1 Regional 1 menghadapi permasalahan terkait optimalisasi aset yang harus mereka lakukan karena berbagai kendala seperti okupasi warga dan juga penanaman ilegal serta kebijakan tata ruang yang sudah berganti sehingga mereka tidak diperkenankan lagi untuk melakukan penanaman perkebunan. Nah, sehingga tidak ada pilihan untuk mereka melakukan diversifikasi bisnis karena properti. Nah, rumusan masalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwasanya terjadi penyusutan lahan dan juga adanya penurunan terhadap produktivitas kebun sehingga jalan satu-satunya merupakan melakukan diversifikasi bisnis ke bidang properti, mengingat juga hak guna usaha yang sudah akan habis pada tahun 2028 dan tidak dapat diperpanjang lagi karena kebijakan tata ruang wilayah yang sudah berubah. Nah, selanjutnya pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah melihat diversifikasi di sektor properti merupakan pilihan tepat atau tidak yang dimasuki oleh PT PN 1 Regional 1 yang melibatkan anak perusahaan PT Nusa 2 Propertindo dengan melihat berdasarkan Porter's Three Essential Test, yaitu melihat industri attractiveness, cost of entry, dan meter of atau uji sinergi. Dan pertanyaan kedua mencoba melihat bagaimana kedudukan bisnis properti yang dijalankan PT Nusa 2 Propertindo pada parenting fit matrix framework, sehingga tujuannya adalah untuk melihat ketepatan diversifikasi dan juga menganalisa kedudukan PT Nusa 2 Propertindo pada parenting fit matrix framework. Nah, selanjutnya untuk pengujian diversifikasi fokus terhadap 3 aspek, yaitu uji daya tarik industri, yaitu biaya masuk untuk melihat keuntungan lebih besar atau daripada biaya yang dikeluarkan, dan melihat better of test, yaitu uji sinergi dengan melihat sinergi antara perusahaan anak dan perusahaan induk. Selanjutnya, parenting fit matrix fokus terhadap 3 hal yang menjadi penentu penilaian kesesuaian antara perusahaan anak dan perusahaan induk, yaitu critical success factor, parenting opportunities, dan parenting karakteristik dari perusahaan induk. Nah, parenting fit matrix sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada heartland business, ada edge heartland business, balance business, value trade business, dan alien territory business. Selanjutnya, desain penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang didukung pengumpulan data secara kuantitatif, yaitu menggunakan data primer dari wawancara dan pengisian kuesioner, dan juga data sekunder dari dokumen internal perusahaan dan juga lini berita. Nah, metode pengumpulan data kuesioner dilakukan dengan melalui Porter's Five Force Factors, yaitu ada 5 aspek terkait dengan persaingan antar perusahaan, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman terhadap pendatang baru, dan produksi substitusi. Nah, setiap aspeknya menjadi penilaian yang lalu dirata-ratakan, dan setiap 5 aspeknya akan mendapatkan nilai masing-masing lalu dirata-ratakan akan menjadi nilai keatraktifan industri. Nah, selanjutnya wawancara juga dilakukan melalui 4 informan dengan jabatan fungsional yang sangat terlibat pada diversifikasi bisnis ini. Sedangkan data sekunder juga dari data internal perusahaan dan data eksternal yang didapatkan oleh peneliti.
Selanjutnya, metode analisis data terkait dengan kerangka analisis uji diversifikasi mencoba merunutkan analisis, yaitu melakukan uji atraktif daya tarik industri. Ketika atraktif lanjut ke biaya masuk. Nilai atraktif itu tadi merupakan nilai yang lebih dari 3 dari rata-rata 5 aspek terkait yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, uji biaya masuk dinilai dari 5 aspek, yaitu sumber daya dan kapabilitas, ketepatan masuk, hambatan masuk, dan biaya, lalu dilakukan kesimpulan dan melihat disandingkan dengan keadaan PTPN 1 Regional 1. Lalu uji sinergi dilakukan dengan melihat sumber daya dan rantai nilai yang ada pada perusahaan anak dan perusahaan induk, sehingga melihat sinergi yang bisa dilakukan. Nah, pada kerangka analisis parenting fit matrix, pertama dilakukan identifikasi terhadap critical success factor dan parenting opportunities dari PT Nusa Dua Propertindo selaku anak perusahaan. Ini juga didapatkan dari informan anak perusahaan, lalu lanjutnya diidentifikasi terhadap parenting karakteristik yang didapat dari informan dari PTPN 1 Regional 1. Setelah didapatkan, lalu disandingkan penilaian kesesuaian, yaitu yang awalnya parenting opportunities dan critical success factor dibobotkan masing-masing 100%. Lalu dari penilaian informan anak perusahaan tersebut bakal dinilai rating 1 sampai 5. Nah, lalu selanjutnya dilakukan perkalian dan penjumlahan terhadap nilai rata-rata dari bobot presentasi parenting opportunities, critical success factor, dan rating parenting karakteristik. Dan selanjutnya nilai rata-rata tersebut akan menjadi titik koordinat PT Nusa Dua Propertindo pada parenting fit matrix. Nah, profil perusahaan selanjutnya, profil perusahaan PTPN 1 Regional 1 sedikit mengalami perubahan dari perusahaan sebelumnya yang sebelumnya merupakan PTPN 2 karena terjadi peleburan 13 perusahaan menjadi 2 subholding, yaitu Supportingco dan Papco. Selanjutnya, PTPN 1 Regional 1 fokus terhadap optimalisasi aset lahan dan tidak lagi menangani masalah sawit dan tebu yang menjadi komoditas utama dari PTPN 2 sebelumnya. Dengan PT Nusa Dua Propertindo merupakan anak perusahaan dari PTPN 2 dengan saham 99% dan 1% lagi adalah PT Nusa Dua Perkala yang terlibat dalam kerjasama oleh mitra membangun proyek kota Delhi Megapolitan. Selanjutnya ada dinamika kasus yang seperti saya jelaskan sebelumnya terkait dengan berbagai permasalahan seperti okupasi lahan dan juga perubahan tata ruang yang menjadi dorongan bagi PTPN 1 Regional 1 melakukan diversifikasi bisnis hingga mereka menentukan pilihan untuk melakukan pengembangan bisnis properti dengan bekerja sama dengan mitra dengan membangun proyek besar yaitu kota Delhi Megapolitan. Selanjutnya, hasil dari pembahasan menunjukkan bahwasannya uji keatraktifan industri menunjukkan nilai yang sangat bagus sebesar 3,7 dengan penilaian masing-masing aspek, yaitu persaingan antar perusahaan 3,8, ancaman pendatang baru 3,8, ancaman produk substitusi 4, daya tawar pemasok 4,4, daya tawar pembeli 2,5. Nah, masing-masing ini merupakan rata-rata dari setiap variabel dari 5 aspek tersebut. Nah, selanjutnya ada uji biaya masuk yang dilihat dari sumber daya dan kapabilitas, bahwasannya PTPN 1 Regional 1 memiliki sumber daya lahan yang sangat strategis untuk dikembangkan, namun memiliki kapabilitas SDM yang sangat rendah. Dengan hambatan masuknya adalah karena berbagai sengketa lahan yang dialami oleh PTPN 1 Regional 1 dan juga risiko perubahan kebijakan tata ruang kota yang mungkin terjadi. Masalah ketepatan waktu, bisnis ini harus cepat dilakukan karena pada tahun 2008 HGU mereka bakal habis sebanyak 90% dan akan menjadi ex HGU. Lalu terkait dengan kebijakan pemerintah yang mungkin berubah-ubah sehingga merupakan momen yang tepat saat ini untuk mengembangkan bisnis tersebut. Pada aspek perbandingan biaya, bahwasanya produktivitas yang selalu menurun juga menjadi dorongan untuk pengalihan lahan menjadi properti. Dan juga ada terdapat kajian internal yang terkait dengan kelayakan pengubahan lahan menjadi properti mendapatkan bahwasannya IRR sebesar 21,39% dengan NPV 305 miliar dengan payback period selama 10 tahun dengan berbagai keuntungan didapatkan PTPN 1 Regional 1 menurut saya. Nah, selanjutnya ada uji sinergi. Uji sinergi dilakukan dengan melihat
bahwasanya sumber daya yang dimiliki PTPN 1 Regional 1 dapat dimanfaatkan untuk dikonversikan menjadi bisnis properti yang telah dilakukan Imbreng sebanyak 2.514 hektar ke PT ENDP. Selanjutnya juga ada pemanfaatan sumber daya manusia yang menjadi sumber daya yang belajar di bidang properti yang menempatkan sumber daya kunci di setiap perusahaan yang dibentuk. Selanjutnya, hasil penelitian juga menunjukkan 3 critical success factor PT Nusa Dua Propertindo, yaitu akuisisi lahan, pembiayaan, dan regulasi pemerintah. Nah, regulasi pemerintah sendiri adalah hubungan baik dengan berbagai pihak pemerintah sehingga dapat menyukseskan bisnis ini lebih lanjut. Nah, sedangkan parenting opportunities PT Nusa Dua Propertindo adalah splitting lahan, yaitu aset tanah seluas 2.514 yang diimbrengkan ke anak perusahaan PT NDP seharusnya telah bersertifikat hak guna bangunan untuk masing-masing lahan yang akan dikonversi menjadi properti. Nah, ini menjadi tugas berat tersendiri karena kerjasama dengan pihak eksternal akan terhambat jika splitting ini tidak dilakukan dengan cepat. Selanjutnya terkait dengan parenting karakteristik pada aspek peta mental, bahwasannya peta mental manajemen PTPN 1 Regional 1 mengalami pergantian pandangan bisnis yang awalnya perkebunan sekarang menjadi optimalisasi aset dan fokus terhadap aset, dan juga bahwasannya pandangan ini sesuai dengan perusahaan holding yaitu PTPN 3 untuk mengubah strategi besar dan struktur manajemen PT Perkebunan Nusantara. Selanjutnya pada struktur, sistem, dan proses perusahaan, parenting karakteristiknya dilihat dari bahwasannya PTPN 1 Regional 1 hanya mengakomodasi support bisnis, yaitu karena koordinasi dan evaluasi pada proses clean and clear lahan saja, dan hasil dan evaluasi kerja secara keseluruhan dilaporkan langsung ke head office. Dan PTPN 1 Regional 1 juga hanya sebatas penghubung dan juga sebagai penentu SDM yang ditempatkan ke perusahaan-perusahaan yang dibentuk. Nah, pada pelayanan dan sumber daya pusat, bahwasannya PTPN 1 Regional 1 memiliki lahan yang cukup luas dengan telah mengimbrengkan 2.514 hektar tanah untuk dikonversikan menjadi residensial yang menjadi bisnis yang akan dilakukan dengan pihak eksternal. Selanjutnya juga mereka memiliki kapabilitas koordinasi dan birokrasi yang baik dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Sifat pengalaman dan keterampilan manajemen pusat pada parenting karakteristik menunjukkan bahwa PTPN 1 Regional 1 sangat terbatas terkait sumber daya manusia yang ahli di bidang properti, namun tidak memungkinkan ini menjadi PR tersendiri yang bakal diselesaikan oleh PTPN 1 Regional 1 ataupun Head Office. Selanjutnya masalah desentralisasi tanggung jawab dan wewenang manajer unit bisnis adalah terkait dengan pada aspek operasional anak perusahaan diberikan kebebasan dalam pelaksanaannya, dan terkait dengan laporan hasil kinerja PT NDP anak perusahaan langsung ke Head Office. Kebijakan strategis langsung dikoordinasikan ke Head Office. Terkait dengan kesesuaian antara critical success factor dengan parenting karakteristik, tadi karakteristik faktor terdapat 3, akuisisi lahan, pembiayaan, dan government regulation. Nah, bobot yang terbesar adalah akuisisi lahan. Nah, akuisisi lahan ini mendapatkan nilai rating dari informan PTPN 1 Regional 1 sebanyak 3 yang dapat mereka bantu atau nilai yang dapat mereka yakini, dan pembiayaan mendapat nilai 4 dan government regulation mendapat nilai 4. Nah, lalu dilakukan pengalian untuk mendapatkan nilai. Lalu nilai tersebut dijumlahkan dengan nilai total 3,2. Nah, kesesuaian antara critical success factor dengan parenting karakteristik, yaitu parenting opportunity sendiri adalah, maksud saya kesesuaian antara critical success factor dengan parenting karakteristik nilai 3,2 sebelumnya, dan kesesuaian antara parenting opportunities dengan parenting karakteristik menunjukkan nilai 4. Itu karena hanya satu variabel, yaitu percepatan splitting, yang otomatis mendapatkan nilai bobot 100 atau 1 dan dikalikan rating yang diberikan oleh manajemen PTPN 1 Regional 1 4, sehingga didapatkan sumbu vertikal dan sumbu horizontal dari parenting fit matrix, yaitu 3,2 dan 4 sebagai berikut pada peta pemetaan parenting fit matrix. Berada di posisi hard range yang merupakan
kesempatan yang besar untuk mendorong keberhasilan anak perusahaan karena perusahaan induk memahami apa yang menjadi critical success factor atau key performance indicator dari perusahaan anak. Selanjutnya, kesimpulan menunjukkan bahwasannya uji diversifikasi melalui 3 aspek, yaitu keatraktifan industri, uji biaya masuk, dan better off menunjukkan hasil yang bagus dengan nilai atraktif 3,7, uji biaya masuk yang telah mencakup kriteria yang tepat, dan juga uji sinergi yang terdapat sinergi yang besar, yaitu aset lahan yang dapat digunakan. Sedangkan pada pertanyaan penelitian kedua terkait dengan parenting fit matrix, PT Nusa Dua Propertindo berada di posisi heartland yang menunjukkan bahwasan ini merupakan peluang yang tepat untuk mengembangkan bisnis properti yang dapat didukung oleh perusahaan induk. Selanjutnya, saran dari penelitian ini adalah birokrasi untuk menyelesaikan splitting lahan yang selama ini relatif lama harus dievaluasi kembali untuk mendapatkan birokrasi yang lebih cepat dan ringkas. Selanjutnya juga terkait PTPN 1 Regional 1 dan perusahaan Indo harus memberikan cakupan kepastian yang tepat terhadap kinerja dari PTPN NDP yang selama ini hanya menangani klaster residensial, namun praktiknya menangani semua permasalahan terhadap permasalahan lainnya. Baik, terkait keterbatasan, bahwasannya penelitian ini mencoba mengambil sudut pandang mitra juga, namun terdapat kendala dalam proses penelitian sehingga sudut pandang mitra tidak dapat didapatkan oleh peneliti, dan juga hasil dari penelitian ini juga hanya sebatas perusahaan induk dan perusahaan anak, yaitu PT Nusa Dua Propertindo dan perusahaan induk PTPN 1 Regional 1. Nah, selanjutnya pada aspek wawancara juga peneliti mencoba untuk menghubungi level manajer yang lebih tinggi, namun tidak terdapat kesempatan untuk bertemu karena kesediaan waktu dan kesempatan yang tidak tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.